Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslim muslimat yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Arba'in Nawawi. Kita masuk hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-haditsu tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayati thiyab shadidu shawadi sya'ri la yur'ali atharu safar wa la yarifu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi rasuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqta fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatan uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabitha maliyan. Thumma qala ya Umar atadri man sa'il? Qultu Allah wa rasul a'lam. Qala fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Di baris yang kedua ini dalam hadis yang lumayan panjang ya, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang mana sifatnya syadidu bayati thiyab. Laki-laki ini bajunya sangat putih, syadidu syawadi sya'ri, rambutnya juga sangat hitam. La yur'ali atharu safar, tidak nampak bekas dari perjalanan jauh. Wala ya'rifu min ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Sehingga dia duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi, maka dia meletakkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan laki-laki itu bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni al-Islam, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuhnya. Maka laki-laki itu mengatakan, sodakta, engkau benar. Fa'ajibna, maka kami para sahabat pun ya, heran. Dia bertanya tapi juga dia membenarkan. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman, beritahu kepadaku tentang apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman terhadap hari akhir, engkau beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala,
Maka laki-laki itu mengatakan, "Sodaqta, engkau benar." Jadi orang itu bertanya, ketika Nabi menjawab, orang itu mengatakan dan membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Maka orang itu bertanya lagi, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Beritahu kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka Rasulullah menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu." Maka laki-laki tadi bertanya lagi, "Fa'akhbirni 'anis sa'ah." Beritahu kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala, maka orang itu bertanya lagi, "Kalau begitu fa'akhbirni an amaratiha." Beritahu kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang budak melahirkan tuanya. "Wa antaral khufatal uratal alata." Dan kau melihat seorang yang telanjang kaki, ya. Kemudian dia miskin, ya. Pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba dalam membangun. Tsumma talaqa, kemudian laki-laki itu pergi, falabitha malian, dan aku tinggal sejenak. Tsumma qala, maka Rasulullah bertanya, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan sebagainya. Qultu, maka Umar mengatakan, "Allah wa Rasulullah a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasulullah menjawab, "Fa innahu Jibril." Itu tadi adalah malaikat Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajari perkara agama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis kedua ini adalah kaidah tentang masalah maratibuddin. Jadi Imam Nawawi kenapa membawakan hadis ini? Tujuan beliau adalah untuk mengetahui maratibuddin, tentang tingkatan-tingkatan agama. Maka di situ ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ini diantara kaidah hadis kedua. Beliau Al-Imam Nawawi membawakan hadis ini diantaranya adalah tentang kaidah maratibuddin. Jadi tingkatan yang paling rendah Islam, kemudian kedua adalah iman, yang paling tinggi adalah ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini yang pertama, di antara penjelasan hadis yang pertama, hadis yang kedua ini adalah dalilun ala anal malaikah ta'ti ilal bashar ala syakril bashar. Jadi dalam hadis ini bahwasanya malaikat itu datang kepada manusia itu menjelma juga sebagai manusia. Sebagaimana dalam hadis tadi, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW itu dalam keadaan bentuk manusia, yang mana rambutnya sangat putih, ya kan? Rambutnya sangat hitam, kemudian tidak ada di antara para sahabat yang mengenalnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya malaikat bisa menjelma menjadi manusia, itu tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain di antaranya adalah ketika Jibril datang kepada Maryam itu juga dalam bentuk manusia. Ya. Begitu pula ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Lut dalam bentuk manusia. Ini di antara penjelasan yang pertama bahwasanya malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat malaikat itu memiliki sayap. Ya, ada yang punya 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan malaikat Jibril memiliki sayap 600 sayap. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Fatir. Ya, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Ini. Jadi segala puji milik Allah
yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang menjadikan malaikat ini sebagai utusan. Uli ajnihatin, malaikat ini memiliki sayap-sayap. Mathna, ada yang memiliki 2, wa thulath, ada yang memiliki 3, wa ruba', dan ada yang memiliki 4. Adapun tentang malaikat Jibril alaihissalam itu dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan juga Imam Sahih Muslim. Nabi pernah melihat Jibril memiliki 600 sayap, yang ketika dikepakkan sayapnya itu akan menutupi ufuk timur dan barat, menunjukkan begitu besarnya makhluk Allah, yaitu diantaranya malaikat. Kalau malaikat saja begitu besar, maka menunjukkan yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi. Ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama. Jadi dalam hadis itu yang datang laki-laki itu adalah siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Pembahasan yang kedua, fi maji Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa julusi baina yadayhi. Tentang faedah kenapa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau duduk di hadapan beliau. Dalam hal ini ada penjelasan bayanu syai'in min adabi thalabatil ilmi indal muallim. Yang pertama adalah penjelasan di antara adab-adab para penuntut ilmu ketika belajar. Di antara adalah dia duduk di hadapan seorang guru dengan duduk yang memiliki adab yang baik, bagaimana duduknya. Sampai dijelaskan di situ beliau meletakkan lututnya di hadapan lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya di paha Nabi. Ada yang mengatakan malaikat Jibril meletakkan kedua tangannya di paha malaikat Jibril sendiri. Yang di situ ada domir ya, yang lafadznya wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Beliau meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Paha siapa di sini? Ada yang menjelaskan domir ini kembali kepada Nabi Muhammad, ada yang mengatakan kepada malaikat itu sendiri. Jadi meletakkan kedua tangannya di atas paha malaikat sendiri. Ini di antara pada intinya bagaimana adab duduknya seorang penuntut ilmu, bukan duduknya orang yang nongkrong di hik atau mau di mana enggak, tapi memiliki adab-adab ketika belajar ilmu. Kemudian faedah yang kedua tentang datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah wa anna sa'il la yaksuru su'alahu ala umurin yajhalu hukmuha bal yanbaghi lahu ayas'ala khairuhu wa huwa 'alimun bil hukmi liyasma'a al hadirun al jawab. Pembahasan yang kedua atau faedah yang kedua tentang datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah orang yang bertanya itu tidak mencukupkan pertanyaan yang dia tidak tahu. Tetapi orang yang sudah tahu, dia boleh bertanya dalam rangka supaya orang lain itu mengetahui. Jadi orang yang bertanya itu bukan sekedar karena dirinya jahil tentang hukum tertentu, tidak. Tapi di antara tujuan orang bertanya itu adalah dia sebenarnya sudah tahu, tetapi dia dalam rangka untuk mengajari. Mungkin orang lain belum tahu sehingga dia mengetahui jawaban tersebut. Malaikat Jibril alaihissalam beliau bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Ini ada dalam rangka untuk mengajari kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, begitu pula di antara penjelasan yang dapat kita ambil adalah ketika kita bertanya, ya meskipun kita sudah tahu tentang hukumnya, itu boleh. Dalam rangka apa? Supaya orang lain juga mengetahui tentang hukum yang kita tanyakan tadi, meskipun kita sudah memahaminya. Ya, mungkin terkadang ada orang lain yang belum paham sehingga dia memahami dari berdasarkan pertanyaan dari orang lain. Ini, jadi orang bertanya itu tidak mesti dia jahil tentang hukum yang dia tanyakan, karena dia punya tujuan yang lain agar orang lain ini mengetahuinya. Ini diantaranya. Maka dalam akhir hadis tadi ya, Rasulullah menisbahkan bahwasanya fa'inau Jibril, ya kan? Ketika Umar ditanya, ya Umar, tahukah kamu siapa laki-laki tadi? Maka Umar tidak tahu.
Ya, maka Rasulullah menjawab, fa innau Jibril. Karena sungguh dia adalah Jibril atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan perkara agama. Maka memang hadis kedua ini dikenal dengan hadis Jibril, ya, karena memang agama itu tercakup di situ. Di situ ada Islam, di situ ada iman dan ada ihsan, menjelaskan tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Kemudian di situ malaikat Jibril, pembahasan berikutnya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Ya, maka Rasulullah menjawab dengan 5 hal yang dikenal dengan rukun Islam. Jadi Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi Islam itu engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, puasa Ramadan, kemudian haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Sedikit penjelasan. Islam adalah engkau bersaksi tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita memahami tentang makna syahadat. Jadi kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi terjemahan daripada kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini kurang tepat. Karena di situ kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada takdirnya. Di situ ada la, ya, la nafi li jinsi, kemudian ilaha itu sebagai isimnya, maka khobarnya adalah mahdhuf, dihilangkan. Maka takdirnya la ilaha haqqun. Tidak ada sesembahan yang benar. Karena sembahan yang batil itu banyak. Sesembahan yang batil itu banyak. Pohon besar, ya, itu juga sesembahan, ya, disembah. Tapi sesembahan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa orang-orang kafir Quraisy, ya kan, ketika diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha tidak mau. Sebagaimana Abu Thalib paman beliau ketika mau meninggal, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kenapa tidak mau? Karena memang konsekuensinya ketika mengucapkan kalimat ini dia harus meninggalkan sesembahan yang lain, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu diantara mana kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian maka la ilaha illallah ini, kalimat la ilaha illallah ini memiliki 2 rukun. Pertama adalah kalimat la ilaha, tidak ada ilah, maknanya menafikan, meniadakan seluruh sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rukun yang kedua adalah itsbat, menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la ilaha ini rukun yang pertama, yaitu an-nafyu, menafikan, meniadakan seluruh sesembahan dari selain Allah. Kemudian ada kata illallah, kecuali Allah, berarti menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sekilas makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian di sana juga ada syurut, ada syarat-syarat la ilaha illallah, di antaranya mengilmuinya, kemudian membenarkannya, menerima, kemudian ingkiyat tunduk, kemudian ikhlas, ya, kemudian mencintai dan sebagainya. Di sana ada 7 syarat daripada la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Seorang dikatakan bersaksi Muhammad utusan Allah, mereka harus mengimani ataupun melakukan 4 hal. Pertama, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, meninggalkan apa yang beliau larang, membenarkan berita-berita yang beliau kabarkan. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah
kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Maknanya ada 4. Pertama, mentaati perintahnya, menjauhi larang-larangannya, membenarkan berita-beritanya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara makna 2 kalimat syahadat. Kemudian rukun yang kedua adalah wa tuqimas shalah, menegakkan sholat. Apa yang dimaksud sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Ya, di sini adalah sholat 5 waktu, sholat wajib, ini dari subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, ketika sholat itu sudah bisa melaksanakan 5 sholat ini, berarti dia dikatakan orang Islam. Setelah dia syahadat, ya, kemudian dia menegakkan sholat. Yang ketiga adalah wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Di sini zakat apa di sini? Siapa yang tahu? Zakat ada 2, ada zakat fitri, ada zakat mal. Yang kita pahami apa? Yang mungkin antum pahami. Zakat di sini dalam rukun Islam itu zakat fitri. Mungkin ada yang lain? Baik. Dua-duanya. Pendapat yang benar, zakat di sini adalah zakatul mal, bukan zakat fitri, tapi apa? Zakat mal. Kenapa dikatakan di sini ada zakat mal? Karena zakat mal itu bagi yang memiliki harta yang wajib, yang dizakati kemudian mencapai nisab berjalan sampai sholat, maka hukumnya adalah wajib untuk dikeluarkan. Tapi kalau zakat fitri, ya, sebagian pula mengatakan itu adalah hukumnya adalah sunnah. Ya, ada yang mengatakan ketika dia memiliki makanan selama berapa? Sehari, semalam, ya, kalau tidak memiliki maka dia tidak wajib untuk melakukan zakat fitri. Maka zakat yang di sini adalah zakatul mal. Ya, maka sebagian orang kadang sulit melakukan zakat mal ini, ya kan? Karena memang secara tabiat manusia itu cinta kepada harta. Ketika ingin dikeluarkan itu sulit, ya kan? Dan untuk menghilangkan hal seperti ini memang tidak mudah. Ya. Maka kita gambarkan kenapa seorang itu harus zakat, ya, terutama zakat mal tadi. Kita gambarkan sebagaimana kita makan, ya. Kita makan apapun dari makanan minuman. Apakah semua makanan itu jadi daging? Enggak, ya. Pasti itu ada kotorannya, ya enggak? Jadi semua yang kita makan itu enggak semuanya itu jadi apa? Menjadi daging yang akan tumbuh. Tapi di situ pasti ada apa? Ada kotoran yang kita buang, melalui dari BAB dan mungkin buang air kecil. Kan seperti itu. Begitu pula harta yang kita miliki, ya, terutama zakat mal tadi, ya. Harta yang kita miliki itu tidak semuanya itu akan menjadi bersih. Akan menjadi bersih ketika memang kita keluarkan zakatnya. Maka Allah mengatakan khud min amwalim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim. Khud, ambillah harta mereka, ya, tutahhiruhum, dengan zakat itu, dengan sedekah itu akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Jadi harta yang mereka punya, yang terutama zakat mal, itu akan membersihkan daripada harta mereka. Sebagaimana kita gambarkan, kita makan, ya, atau minum, itu enggak semuanya itu akan jadi daging. Pasti ada kotoran yang kita buang. Begitu pula harta yang kita miliki itu akan menjadi bersih ketika memang dikeluarkan haknya. Ini diantara zakat. Waktu dia zakat mana adalah zakat mal. Dalam bahasanya itu di bagian fikih. Yang keempat adalah watasuma Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Ini puasa di bulan Ramadan, insyaallah mafhum. Yang kelima adalah watahujjal baita, yaitu haji. Ini istata ilai sabila, bagi orang yang mampu, ya. Jadi memang di sini khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan
mampu dari dua sisi. Mampu dari sisi mana? Dari sisi harta dia punya, dari sisi fisik dia mampu untuk ke sana. Ya. Namun juga ada yang berpendapat diantaranya yang penting dia punya harta. Ya. Kalau dia punya harta, nanti haji seandainya dia secara fisik tidak mampu bisa dibadalkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kewajiban haji itu ada yang mengatakan mampu di sini ada dua sisi. Ada mampu dari sisi harta, ya, dia memang punya harta. Yang kedua dia fisik, secara fisik dia bisa menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah ke sana. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya ketika dia punya harta wajib untuk haji. Meskipun dia tidak mampu, maka nanti boleh diwakilkan, boleh dia dibadalkan seperti itu. Dan hukum haji bagi yang mampu, maka dalam seumur hidup berapa? Satu kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ini diantara pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tentang Islam. Ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketika ditanya tentang Islam, maka beliau menjawabnya dengan perkara-perkara yang dohir, ya. Mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini semua adalah amalan apa? Amalan dohir. Ya. Namun ketika selanjutnya ditanya tentang iman, ya Muhammad, akhbirni anil iman, beritahu kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawabnya berkaitan dengan apa? Batin, dengan hati. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka Islam adalah amalan dohir, adapun iman itu adalah amalan batin. Walafdul Islam wal iman min al-fati allati idza jumi'a bainama fi dzakar furiqa bainaha fil ma'na. Jadi kata-kata Islam dan iman ketika dia bergabung dalam satu konteks kalimat, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Ketika dalam satu ayat atau mungkin dalam satu hadis kok ada kata-kata Islam dan iman, berarti memiliki makna sendiri-sendiri. Islam adalah amalan dohir, iman adalah amalan batin. Tetapi ketika hanya disebutkan Islam atau iman saja, berarti Islam itu ya iman itu. Iman itu juga mencakup Islam. Sebagaimana kata miskin dan fakir gitu ya. Kalau disebutkan dalam satu konteks kalimat, miskin memiliki makna sendiri, fakir juga memiliki makna sendiri. Tapi ketika disebutkan satu miskin, berarti fakir juga masuk. Ketika disebutkan fakir, berarti miskin juga masuk. Sebagaimana kata-kata Islam dan iman. Idza ijtama'a ittafaqo. Jika tafarraqo, jika dua kata ini adalah berkumpul, maka memiliki makna berbeda. Idza tafarraqo ijtama'a. Namun ketika dua kata ini berpisah, ya, disebutkan hanya satu, maka maknanya adalah mencakup keduanya. Ini di antara mana iman dan Islam. Dan kemudian perkara selanjutnya berkaitan dengan iman. Setelah kita tadi sedikit menjelaskan tentang perkara Islam, sebelum menjelaskan perkataan tentang iman, maka dalam hadis tadi ketika Rasulullah menjawab Islam adalah ini dan itu, maka malaikat Jibril mengatakan sodakta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'al wa yusaddiqu. Maka para sahabat heran, ya kan? Kenapa dia bertanya tapi kok membenarkan, ya. Jadi secara umum orang yang bertanya kan belum tahu, ya. Tapi di sini dalam hadis tadi laki-laki tadi itu bertanya kepada Nabi, setelah dijawab maka dia membenarkan. Maka para sahabat pun heran.
Dari sisi mananya? Takjubnya. Dari sisi kenapa para sahabat kok heran? Karena memang secara umum orang yang bertanya itu memang dia belum paham. Mungkin tanya bagaimana cara berwudu, ya. Memang mungkin dia belum bisa bagaimana cara berwudu. Itu secara umum. Tapi orang bertanya tadi malah iya engkau benar, ya kan? Bertanya kok malah membenarkan. Ya, ini adalah para sahabat heran. Memang tujuan daripada malaikat Jibril alaihissalam adalah untuk mengajarkan agama. Maka itu tadi orang yang bertanya itu tidak harus dia belum tahu hukumnya. Dia boleh bertanya sesuatu yang dia sudah paham, sudah mengetahui hukumnya dalam rangka untuk mengajari orang lain. Barangkali orang lain belum mengetahui tentang masalah tersebut. Kemudian selanjutnya tentang iman. Fakhbirni anil iman. Maka beritahu aku tentang apa itu iman. Ya. Maka Rasulullah menjawab, antuk minabillah. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jawaban ini adalah merupakan cakupan daripada arkanul iman, cakupan daripada rukun iman yang rukun iman yang 6, ya, beriman kepada Allah ila akhirih. Kemudian sedikit penjelasan. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Seorang dikatakan beriman kepada Allah ketika dia mengimani 4 perkara. Pertama, mengimani akan wujud, mengimani akan adanya keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengimani Allah itu ada. Karena memang ada orang-orang yang berpemahaman ateis gitu ya, istilahnya anti Tuhan. Bahkan ada yang meyakini kalau Tuhan itu enggak ada. Ya, maka perkara yang pertama seorang dikatakan beriman kepada Allah ketika dia mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu ada. Dan ini ditunjukkan dari secara fitrah, secara akal, secara syariat atau secara indrawi intinya. Kalau secara akal, ini kan, Allah menciptakan dunia ada, langit begitu besar, ada pohon gunung, kita sendiri, ya kan. Kalau secara akal, apakah kita ini ada dengan munculnya dengan tiba-tiba, ada dengan sendirinya, ataukah kita menciptakan diri kita sendiri? Nggak mungkin, ya kan. Kemudian adanya langit, adanya bumi, ini pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin bumi yang begitu besar, langit yang begitu besar itu muncul dengan sendirinya atau ada dengan tiba-tiba. Itu nggak mungkin. Maka secara akal menunjukkan bahwa pasti ada yang menciptakan. Sebagai gambaran, kalau ada orang bercerita kepada Anda, ya, ada orang lain bercerita kepada kita, dia cerita di sana itu ada istana yang sangat megah, ya. Istana itu sangat mewah, di dalamnya ada berbagai macam taman, ya. Ada berbagai macam perhiasan. Intinya taman itu sangat megah, ya. Orang itu kemudian bilang istana itu ada dengan sendirinya. Kira-kira kita percaya enggak? Kok ada taman istana yang sangat bagus, di dalamnya penuh dengan perhiasan dan sebagainya. Kemudian dia bilang istana itu muncul sendiri, nggak ada yang buat. Tentu kita tidak akan percaya. Begitu pula dengan adanya bumi, langit dan segala yang ada isinya itu nggak mungkin akan muncul dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini secara akal, ya kan? Am khuliqu min khairi syai'in am humul khaliqun, ya kan? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri, ya, ataukah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Ini ayat ini juga di antara para sahabat ketika mendengar ayat ini, am khuliqu min khairi syai'in am humul khaliqun, di antara sahabat adalah dia masuk Islam, tertancap hatinya mendapatkan hidayah berdasarkan ayat ini.
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Jadi secara akal pun menunjukkan Allah itu ada, ya kan? Ini diantara pertama, dan masih banyak lagi dalil ya tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala secara akal, secara hisi, ya, panca indera ataupun secara syariat. Itu perkara pertama. Seorang dikatakan beriman kepada Allah adalah ketika mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengimani akan rububiyah. Apa itu rububiyah? Berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah mengatur alam ini. Seorang harus mengimani, meyakini satu-satunya yang menciptakan adalah Allah. Satu-satunya yang memberikan rezeki adalah Allah. Satu-satunya yang mematikan, menghidupkan, mengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tauhid rububiyah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan uluhiyah. Seorang harus dikatakan beriman kepada Allah ketika dia mengimani akan uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba? Berdoa, sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran. Maka semua ini harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ditujukan kepada yang lainnya. Tidaklah dia sholat kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid uluhiyah. Maknanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba yang harus dia berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah tauhid asma wa sifat. Dia harus meyakini, mengimani Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Ya. Sifat Allah itu sempurna, tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Ya. Tidak membagaimanakan, tidak menyerupakan sifatnya dengan sifatnya makhluk. Ini diantara secara ringkas beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Di antara poin yang perlu kita ketahui berkaitan dengan malaikat ini adalah bahwasanya malaikat adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Ya. Khuliqatil malaikah min nurin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian juga memiliki sifat. Di antara sifatnya kita sebutkan di depan tadi, malaikat memiliki sayap. Ya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan banyak lagi. Bahkan ada yang 600 sayap. Kemudian berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat ini tidak ada tahu yang jumlahnya, tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang Allah beritahukan kepada kita mungkin dulu adalah berapa? 10 ya, mungkin yang masih saya ingat itu 10 malaikat. Tapi jumlah malaikat itu sangat banyak. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Rasulullah berada di Baitul Ma'mur, ya kan, di langit yang ke-7. Ya. Di Baitul Ma'mur di situ yadkhulu kulla yawmin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaihi. Di Baitul Ma'mur di situ setiap hari ada yang sholat. Siapa yang sholat? Para malaikat. Berapa jumlahnya? Kulla yawmin sab'una alfa malakin. Setiap hari ada 70.000 malaikat. Ketika mereka sholat kemudian tidak kembali lagi. Bahkan itu setiap hari. Setiap hari berapa? 70.000 malaikat. Kemudian dalam hadis yang lain adalah yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimam. Ma kulli zimam sab'una alfa malakin yajurrunaha. Akan didatangkan pada neraka jahanam pada hari itu memiliki sab'una alfa zimam, memiliki 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang
itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, banyaknya, ya kan? Ya di Baitul Ma'mur tadi itu aja 70.000 sholat setiap hari. Ketika mereka sudah sholat, mereka enggak kembali lagi, berarti berganti dengan malaikat yang lain. Tentang neraka jahanam itu memiliki ya sab'una alfan, 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang tadi diseret oleh 70.000 malaikat. Ini dalil bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang tahu jumlah secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diberitahu kepada kita itu tadi mungkin sekitar berapa? 10 gitu nggih. Itu yang Allah beritahukan kepada kita. Di antaranya adalah ada malaikat menyampaikan wahyu, ya, yaitu malaikat Jibril, kemudian malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, ada malaikatul maut. Yang kita luruskan di sini, mungkin dulu kita dengar malaikat Israel gitu nggih. Maka malaikat Israel itu enggak ada. Yang ada adalah malakul maut, malaikat maut pencabut nyawa ini. Kemudian waqul bil arham, ada malaikat yang ditugas di rahim, ya kan? Ketika janin sudah berumur 120 hari, maka diperintahkan untuk meniupkan ruhnya. Wa yu'maru bi arba'ati kalimat. Kemudian setelah ditiupkan ruhnya, maka diperintah untuk menulis 4 perkara. Bikat bi rizqihi wa ajali wa amali sakiyun aw sa'idun. Ketika sudah berumur ya ditiupkan ruh, kemudian perintah untuk menulis bagaimana amalnya, ajalnya, ya, kemudian bahagia atau sengsaranya. Sudah ditulis di rahim dan itu ada malaikatnya. Namanya malaikat muwakkal bil arham, malaikat yang ditugaskan di rahim. Kemudian juga ada malaikat yang menjaga surga, ada malaikat yang menjaga neraka dan yang lain sebagainya. Di antara sifat malaikat adalah mereka senantiasa taat. Malaikat ini tidak pernah yang namanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan itu pasti dilaksanakan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah At-Tahrim, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi di antara nama malaikat yang ada dalam hadis adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Malik, Munkar, Nakir dan sebagainya di antara di dalam hadisnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sudah jam 8 mungkin kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, penjelasan berkaitan dengan masih rukun iman, rukun iman, iman pada kitab, Rasul, hari akhir dan yang sebagainya. Mungkin ini apa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak kurang dan khilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.